Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Ya, di channel ini gua akan membahas mengenai perkembangan dunia pro wrestling dan juga bermain game. Dan di video ini gua akan berbagi mengenai info panduan bagi kalian yang baru memulai ataupun ingin kembali mengikuti perkembangan dunia pro wrestling yang orang Indonesia kenal itu sebagai SmackDown. Tawa panjang lebar lagi, mari kita mulai edisi perdana dari WrestlePedia. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya guys. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Tentunya bagi orang Indonesia pasti akan mencari hal-hal yang berbau dengan pro wrestling itu dengan kata kunci SmackDown. Ya, istilah SmackDown itu sudah mendarah daging bagi Indonesia untuk mengkonotasikan berbagai hal mengenai pro wrestling. Tetapi sejatinya SmackDown itu sendiri itu adalah nama acara yang dimiliki WWE. Nah, WWE itu sendiri adalah promosi yang menaungi mengenai dunia pro wrestling. Nah, WWE itu memiliki dua acara utama yang terdiri dari pertama ada Raw yang merupakan acara pro wrestling dan juga acara TV mingguan yang terpanjang yang pernah ditayangkan dalam sejarah TV Amerika. Dan SmackDown itu sendiri. Selain kedua acara utama tersebut, WWE juga memiliki 3 acara lainnya mengenai pro wrestling. Yang pertama ada NXT dan juga NXT UK yang merupakan acara yang berisikan superstar-superstar yang dipersiapkan untuk mengisi acara Raw dan juga SmackDown di masa depan atau yang biasanya disebut sebagai developmental brand. Dan yang terakhir itu ada acara 205 Live. Nah, untuk acara 205 Live itu sendiri itu merupakan acara yang berisikan pegulat-pegulat dengan berat tidak lebih dari 205 pound atau yang berada di kelas cruiserweight. Nah, untuk istilah superstar itu sendiri itu merupakan cara dari WWE untuk memanggil para penggulatnya. So guys, supaya kalian tidak bingung lagi, maka gua akan memberikan panduan mengenai perkembangan dunia pro wrestling sehingga kalian bisa mengikuti perkembangan dari dunia pro wrestling. Ya, seperti yang gua sebut sebelumnya, WWE merupakan promosi yang berada di dunia pro wrestling. Tetapi WWE bukan merupakan promosi satu-satunya yang berada di dunia ini ya guys. Nah, walaupun begitu, gua hanya akan membahas WWE itu saja. Karena WWE ini sekarang merupakan promosi yang memiliki akses pasar yang terluas di dunia. Dan sehingga dengan alasan tersebut, kalian memiliki akses paling luas untuk menikmati konten dari WWE. Ya. Nah, untuk WWE itu sendiri, sekarang mereka sedang di dalam masa The New Era. Ya, The New Era. Bukan New Normal, bukan New Era sepatu. Ya, The New Era. Terus, apa yang dimaksudnya The New Era? Ya, jadi The New Era itu merupakan masa bagaimana mereka membentuk personal branding mereka, mengemas storyline mereka, dan juga bagaimana mereka melakukan pemasaran dalam periode tertentu. Begitu ceritanya. Nah, jika kalian familiar dengan acara SmackDown yang pernah ditayangkan di stasiun televisi swasta Indonesia, apabila kalian pernah menonton SmackDown dengan bintang utamanya adalah Dwayne The Rock Johnson dan juga Stone Cold Steve Austin,
maka kalian menikmati acara SmackDown dalam era The Attitude Era. Sedangkan bagi kalian yang menonton acara SmackDown dengan bintang utamanya adalah John Cena, Edge, Randy Orton, maka kalian menikmati acara SmackDown dalam Ruthless Aggression Era. Oke guys, kita mari kembali lagi ke pembahasan The New Era. Tapi gua bukan bahas sepatu ya, bahas dari WWE The New Era. Ya, sejatinya era ini dimulai pada tahun 2016 yang ditandai dengan debutnya dari AJ Styles di pay-per-view Royal Rumble edisi 2016. Nah, itu beri pendapat berbagai macam jurnalis yang membahas pro wrestling. Namun, perusahaan WWE itu sendiri itu memulai New Era secara resmi itu pada saat mereka mengenalkan kembali brand split. Apa itu brand split? Jadi brand split itu sendiri itu pertama kali diperkenalkan pada masa Ruthless Aggression. Nah, pada masa itu superstar yang terikat kontrak dengan WWE itu hanya bisa bergulat di salah satu acara mereka, yaitu jadi apabila mereka merupakan roster bagian daripada Raw, maka mereka hanya bisa bergulat di acara Raw. Dan itu pun berlaku bagi acara SmackDown. Nah, maka brand split itu diperkenalkan kembali di The New Era ini. Hal tersebut ditenggarai dengan pindahnya hak siar daripada acara SmackDown dari stasiun televisi USA Network ke Fox. Ya. Selain itu, WWE juga melakukan perubahan dalam TV rating mereka. Yang awalnya mereka sedang berada di parental guidance atau bimbingan orang tua, berubah menjadi TV 14 dan juga remaja kalau dalam rating televisi Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena animo penonton, terutama yang berada di Amerika sana, terus menurun dalam beberapa tahun terakhir untuk minatnya terhadap acara-acara WWE. Nah, tidak cukup untuk merubah rating TV, mereka juga menggelar beberapa turnamen untuk menarik kembali penontonnya. Contohnya itu seperti Mae Classic, nah, dan juga Cruiserweight Classic. Nah, untuk Mae Classic itu sendiri itu merupakan turnamen yang diperuntukkan khusus penggulat-penggulat wanita. Namun untuk lebih menarik lebih banyak penonton, mereka tidak hanya menyertakan penggulat wanita yang berada di brand WWE saja. Mereka juga mengundang penggulat-penggulat wanita yang berada di promosi lain, begitu. Nah, lalu untuk Cruiserweight Classic itu merupakan turnamen yang diisi oleh para pegulat pria yang berada di kelas Cruiserweight atau yang beratnya tidak lebih dari 205 pound. Nah, untuk format dari Cruiserweight itu mereka membuatnya menjadi penggulat itu mempresentasikan negara asal mereka, begitu. Dan yang berisikan tidak murni hanya penggulat dari WWE. Sama seperti di Mae Classic, mereka juga mengundang penggulat-penggulat dari promotion lainnya, begitu. Nah, setelah beberapa tahun digelar, Cruiserweight Classic itu bertransformasi menjadi acara live mereka, yaitu 205 Live, yang memang hanya berisikan penggulat Cruiserweight, begitu. Nah, langkah-langkah tersebut seperti yang menggelar berbagai turnamen, mengundang beberapa penggulat dari promosi lain, itu dilakukan atas inspirasi mereka dan provokasi ya yang dilakukan oleh pesaing mereka dari negara matahari terbit, yaitu promosi yang bernama New Japan Pro Wrestling. Walaupun mereka sudah melakukan berbagai macam perubahan untuk acara SmackDown dan juga Raw mereka, namun secara pertandingan atau match-nya ya, itu mereka masih bermain aman
atau masih menyamakan match mereka itu pada saat masa di rating parental guidance. Nah, namun bagi kalian yang ingin mencari acara dari WWE yang memang menonjolkan daripada match-nya dibandingkan story-nya, maka patut kalian mengikuti acara NXT. Karena sejatinya NXT itu sendiri, walaupun dicap sebagai developmental brand dari WWE itu sendiri, mereka itu berisikan penggulat-penggulat atau superstar yang top dari promosi-promosi lainnya gitu, baik itu dari promosi pesaing WWE atau promosi indie yang bekerja sama dengan WWE. Nah, sehingga sebenarnya beberapa roster yang berada di NXT itu bahkan memiliki popularitas yang lebih besar dibandingkan roster-roster yang berada di Raw ataupun SmackDown, khususnya pada kalangan penggemar pro wrestling itu sendiri. Nah, lalu tidak cukup di NXT, menurut saya ada juga hal yang perlu kalian ikuti di WWE The New Era ini, yaitu adalah Woman Evolution. Nah, untuk Woman Evolution itu sendiri itu adalah gerakan di mana para penggulat wanita itu dianggap lebih serius dari match-matchnya, terus juga storyline-nya dikemas menjadi lebih serius. Tidak seperti masa-masa sebelumnya apabila match wanita itu hanya dianggap sebagai pemanis belaka atau untuk mengundang pasar saja begitu. Nah, gerakan ini sendiri itu dipionir oleh Four Horsewoman yang terdiri daripada Charlotte Flair, lalu ada Becky Lynch, Bayley, dan juga Sasha Banks. Nah, keempat penggulat wanita ini tuh sendiri merupakan produk asli dari NXT. Nah, oleh mereka ini tuh maka match-match untuk penggulat wanita itu malah beberapa dari match mereka itu lebih bagus daripada match pria, dan storyline juga lebih menarik daripada yang dilakukan oleh superstar pria. Nah, gerakan ini sendiri tuh dipuncaki dengan digelarnya pay-per-view khusus mereka itu sendiri yang dinamai Evolution. Nah, dalam pay-per-view ini itu diisi oleh para penggulat wanita yang berada di seluruh brand yang berada di dalam WWE. Gua kan udah membahas mengenai brand daripada WWE yang sekarang. Maka tidak afdol kalau misalnya gua nggak memberitahukan superstar yang top sekarang di WWE dan kalian patut ikuti. Nah, untuk brand Raw, sekarang itu champion utamanya adalah Drew McIntyre dengan gelar yang bernama WWE World Heavyweight Championship untuk nama gelarnya. Lalu untuk divisi pria itu berisikan juga ada Bobby Lashley sebagai US Champion, lalu ada AJ Styles, Randy Orton, dan Bray Wyatt aka The Fiend. Nah, lalu untuk tag team divisionnya sebagai Raw Tag Team Champion itu ada The New Day yang terdiri dari Kofi Kingston, Xavier Woods sebagai juaranya, dan ada anggota satu lagi yaitu bernama Big E yang bergabung di brand SmackDown begitu. Nah, lalu untuk yang divisi wanitanya sekarang untuk juara Raw Women's Champion itu kini dipegang oleh Asuka. Lalu untuk top star wanita lainnya selain Asuka itu ada Alexa Bliss, lalu ada Nia Jax dan juga Shayna Baszler. Nah, untuk Nia Jax dan Shayna Baszler ini sendiri itu mereka berdua merupakan champion dari Women Tag Team Championship. Nah, lalu lanjut ke brand yang kedua yaitu SmackDown. Nah, untuk SmackDown itu sendiri itu untuk champion utamanya itu disebut sebagai WWE Universal Championship
yang kini dipegang oleh Roman Reigns. Mungkin dari beberapa dari kalian sudah mengenal Roman Reigns itu dari film Fast and Furious Hobbs and Shaw, yang dia itu dalam film itu berperan sebagai sepupunya dari si Hobbs atau The Rock itu sendiri. Dan memang di dunia nyatanya mereka sesepupuan beneran gitu, family gitu. Nah, setelah dari Roman Reigns ada juga Seth Rollins, Rey Mysterio, dan juga Sami Zayn sebagai Intercontinental Championship. Dan satu lagi ada Kevin Owens, guys. Nah, lalu untuk tag team divisionnya, SmackDown Tag Team Champion itu dipegang oleh The Street Profits yang terdiri dari Montez Ford dan juga Angelo Dawkins. Nah, untuk divisi wanita SmackDown itu, kini untuk SmackDown Women Champion itu dipegang oleh Sasha Banks. Nah, selain ada Sasha Banks, terdapat pula Bayley, lalu ada juga Natalia dan juga Bianca Belair. Bukan Belair ya, Belair, bukan Belair, ingat, Belair. Oke. Nah, lalu ke brand yang terakhir, yaitu NXT. Nah, untuk NXT itu sendiri, mereka itu untuk champion utamanya itu bernama NXT Championship yang dipegang oleh Finn Balor. Nah, selain Finn Balor ini terdapat juga stable yang bernama Undisputed Era yang terdiri dari Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, dan juga Roderick Strong. Selain itu juga untuk superstar pria lainnya itu ada Karrion Kross, terus ada Damian Priest, dan yang lainnya. Oh ya, lalu ada Johnny Gargano sebagai North American Champion. Nah, untuk divisi tag teamnya, sekarang NXT Tag Team Champion itu dipegang oleh Oney Lorcan dan juga Danny Burch. Dan untuk divisi wanitanya, yang sebagai championnya yaitu NXT Women Champion itu kini dipegang oleh Io Shirai. Lalu untuk superstar wanita lainnya itu ada Rhea Ripley, Toni Storm, dan juga Candice LeRae yang merupakan mendiang istri dari Johnny Gargano. Oke guys, sekian pembahasan gua di video ini. Semoga pembahasan gua bisa menjadi panduan kalian untuk mengikuti dunia pro wrestling. Ya, saran gua sih khusus untuk WWE yang wajib kalian tonton itu adalah NXT dan juga Women Division. Begitu, karena di sanalah mereka WWE itu menyuguhkan produk terbaik mereka. Begitu. Dan apabila kalian menyukai video ini, silahkan pencet tombol like. Lalu kalau kalian ingin menanyakan sesuatu seputar dunia pro wrestling ataupun ingin memberikan masukan, silahkan berkomentarlah, maka kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan juga apabila kalian ingin melihat lagi video-video dari channel ini, maka silahkan kalian mengklik tombol subscribe, karena itu adalah bentuk dukungan kalian bagi channel kami. Terima kasih, see you in the next video.